Pemirsa channel Ruang Literasi yang berbahagia, video berikut ini merupakan Masjid Syekhuna Muhammad Khalil dan makam beliau diletakkan sebelah kanan ruangan imam masjid. Syekhuna Mbah Kyai Haji Khalil Bangkalan, salah satu ulama besar di Indonesia, khususnya di Pulau Madura. Hampir semua kiai dan tokoh-tokoh Islam di tanah Jawa pernah belajar agama kepada beliau. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan link ini kepada sahabat-sahabat tercinta agar channel ini dapat berkembang dengan baik. Setelah selesai ziarah di makam Syekh Abu Samsudin, rombongan channel Ruang Literasi meneruskan perjalanan ke makam Syekhuna Mbah Kyai Haji Khalil Bangkalan. Bersamaan dengan merekahnya mentari di ujung timur yang penuh dengan kehangatan dan kesejukan dari pepohonan. Hari Selasa, 11 Jumada Al-Saniyah 1235 Hijriah atau 1820 Masehi, Abdul Latif, seorang kiai di Kampung Senenan, Desa Kemanyoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, ujung barat Pulau Madura, merasakan kegembiraannya yang teramat sangat. Karena hari itu, dari rahim istrinya, lahir seorang anak laki-laki yang sehat, yang diberi nama Muhammad Khalil. Kiai Abdul Latif sangat berharap agar anaknya di kemudian hari menjadi pemimpin umat, sebagaimana nenek moyangnya. Seusai mengazani telinga kanan dan mengikamati telinga kiri sang bayi, Kiai Abdul Latif memohon kepada Allah agar dia mengabulkan permohonannya. Kiai Haji Khalil berasal dari keluarga ulama. Ayahnya, Kiai Haji Abdul Latif, mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah Abdul Latif adalah Kiai Hamin, anak dari Kiai Abdul Al-Karim. Yang disebut terakhir ini adalah anak dari Kiai Muharram bin Kiai Asro Al-Karomah bin Kiai Abdul Allah bin Said Sulaiman. Said Sulaiman adalah cucu Sunan Gunung Jati. Maka tak salah kalau Kiai Abdul Latif mendapatkan anaknya kelak bisa mengikuti jejak Sunan Gunung Jati, karena memang dia masih terhitung keturunannya. Oleh ayahnya, ia dididik dengan sangat ketat. Khalil kecil memang menunjukkan bakat yang istimewa. Kehausannya akan ilmu, terutama ilmu fikih dan nahwu, sangat luar biasa. Bahkan ia sudah hafal dengan baik Nazam Alfiyah Ibnu Malik atau 1000 bait ilmu nahwu sejak usia muda. Untuk memenuhi harapan dan juga kehausannya mengenai ilmu fikih dan ilmu yang lainnya, maka orang tua Khalil mengirimkan ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Mengawali pengembaraannya sekitar tahun 1850-an, ketika usianya menjelang 30, Mbah Khalil muda belajar pada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan, beliau pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan. Kemudian, beliau pindah ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di pondok pesantren ini, beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Sidogiri. Kiai Nur Hasan ini sesungguhnya masih mempunyai pertalian keluarga dengannya. Mbah Khalil muda sebenarnya berasal dari keluarga
yang dari segi perekonomiannya cukup berada. Ini bisa ditelisik dari hasil yang diperoleh ayahnya dalam bertani. Akan tetapi, Mbah Khalil muda tetap saja menjadi orang yang mandiri dan tidak mau merepotkan orang tuanya. Karena itu, selama nyantri di Sidogiri, Mbah Khalil tinggal di kebun candi agar bisa nyambi menjadi buruh batik. Dari hasil menjadi buruh batik itulah dia memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sewaktu menjadi santri, Mbah Khalil telah menghafalkan beberapa matan seperti matan Alfiyah Ibnu Malik atau tata bahasa Arab. Di samping itu, beliau juga seorang hafiz Al-Quran. Beliau mampu membaca Al-Quran dalam qiraat sab'ah atau 7 cara membaca Al-Quran. Kemandirian Mbah Khalil muda juga nampak ketika ia berkeinginan untuk menimba ilmu ke Mekah, karena pada masa itu belajar ke Mekah merupakan cita-cita semua santri. Dan untuk mewujudkan impiannya kali ini, lagi-lagi Mbah Khalil muda tidak menyatakan niatnya kepada orang tuanya, apalagi meminta ongkos kepada orang tuanya. Akhirnya, pada tahun 1859 Masehi, saat usianya mencapai 24 tahun, Mbah Khalil memutuskan untuk pergi ke Mekah. Tetapi sebelum berangkat, Mbah Khalil menikah dahulu dengan Nyai Hasyim, anak perempuan Lodra Putih. Setelah menikah, berangkatlah dia ke Mekah. Dan memang benar, untuk ongkos pelayarannya bisa tertutupi dari hasil tabungannya selama nyantri di Banyuwangi. Sedangkan untuk makan selama pelayaran, konon Mbah Khalil berpuasa. Hal tersebut dilakukan Mbah Khalil bukan dalam rangka menghemat uang, akan tetapi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah agar perjalanannya selamat. Pada tahun 1276 atau 1859 Masehi, Mbah Khalil belajar di Mekah. Di Mekah, Mbah Khalil belajar dengan Syekh Nawawi Al-Batani atau guru ulama Indonesia dari Banten. Di antaranya gurunya di Mekah ialah Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Fifi Al-Makki, dan Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asharwani. Beberapa sanad hadis yang musalsal diterima dari Syekh Nawawi Al-Batani dan Abdul Ghani bin Subuh bin Ismail Al-Bimawi atau Bima Sumbawa. Mbah Khalil sewaktu belajar di Mekah seangkatan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Kasabullah, dan Kiai Haji Muhammad Dahlan. Namun, ulama-ulama dahulu punya kebiasaan memanggil guru sesama rekannya, dan Mbah Khalil yang dituakan dan dimuliakan di antara mereka. Sepulang dari tanah Arab, Mbah Khalil dikenal sebagai seorang ahli fikih dan tarekat. Bahkan pada akhirnya, dia pun dikenal sebagai salah satu seorang kiai yang dapat memadukan kedua hal itu dengan serasi. Dia juga dikenal sebagai Al-Hafiz atau hafal Al-Quran 30 juz. Hingga akhirnya, Mbah Khalil dapat mendirikan sebuah pesantren di daerah Cangkubuan, sekitar 1 km barat laut dari desa kelahirannya. Di tempat yang baru ini, Mbah Khalil juga cepat memperoleh santri lagi. Bukan saja dari daerah sekitar, tetapi juga dari tanah seberang Pulau Jawa. Santri pertama yang datang dari Jawa tercatat bernama Hasyim Asy'ari dari Jombang. Di sisi lain, Mbah Khalil di samping dikenal sebagai ahli fikih dan ilmu alat atau nahwu dan saraf, ia juga dikenal sebagai orang yang waskita, weruh sadurunge winarah atau tahu sebelum terjadi. Malahan, dalam hal yang terakhir ini, nama Mbah Khalil lebih dikenal.